Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Para pemirsa Andalus dimanapun Anda berada, solihin solihat, alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini kami sedang berada di pantai mana, Ustaz? Sadeng. Pantai Sadeng itu masuknya wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Wilayah Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta. Luar biasa, tidak kalah dengan pantai-pantai di Bali, insya Allah. Dan di sini banyak sekali masyarakat kita, saudara-saudara kita yang mencari makan di sini, yaitu rata-rata nelayan. Dan beliau ini termasuk pemasok peralatan nelayan, Ustaz ya. Baik, saya sebelum mulai lebih dalam, saya kenalkan dulu sebentar ya. Yang pertama, yang duduk di samping kiri dan kanan saya, yang pertama beliau adalah Bapak Ustadz Khosyiin, ya. Yang kedua Bapak Ustadz Faizal. Kedua Ustadz yang duduk bersama dengan saya sore ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadilah yang berada tidak jauh dari Pantai Sadeng, kurang lebih sekitar berapa, Ustadz? 20-an kilo. 20-an kilo ya. Cukup dekat lah kalau naik mobil, sekitar 20 menit tadi kita jalan ke sini ya. Baik, saya alhamdulillah cukup akrab dengan pesantren ini karena saya tertarik di daerah terpencil, di daerah basis kristenisasi. Mereka menjadi garda terdepan dalam mendakwahkan Islam di hadapan masyarakat dan mempertahankan akidah umat. Lagi pula yang paling mengasihkan lagi adalah kalau ke pesantren ini dalam rangka safari dakwah, kita bisa diajak keliling ke pantai, ke suasana alam terbuka seperti ini. Baik, saya ingin tanya-tanya dulu tentang pesantren, Ustaz. Boleh, Ustaz ya? Ustaz Khosyiin, Ustaz Faizal ya. Baik, Ustaz, sebenarnya pondok ini sejak kapan nih? Sekitar udah berapa, atau alumni keberapa lah mungkin misalkan? Ini sudah alumni yang mau ke-6 ini insya Allah. Oh, masih sangat muda sekali ya? Iya. Mau ke-6. Angkat rata-rata yang diambil dari kelas berapa? Ini kita ketika masuk, kalau dari sekolah umum maka harus mengambil 4 tahun karena untuk persamaan bahasa itu. Adapun kalau dari Mahat atau dari pondok pesantren, nanti ketika lulus tes nanti bisa langsung 3 tahun. Kelas 1 ya? Iya. Baik, jadi yang diterima ini lulusan SMP ke atas ya? Iya. Ya, SMP, cuma tadi kategorinya kalau itu kelas 1 itu diperkhususkan bagi mereka yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren dengan syarat lulus seleksi. Kalau dari SMP umum ataupun sanawiyah di luar itu paling harus di host dulu ya selama setahun persiapan bahasa. Baik, kalau saya bertanya sejarah dan kenapa mendirikan pesantren di masyarakat yang agak jauh begitu, saya tanya Ustaz Afrizal atau Ustaz Khosyiin ini. Iya. Dulu karena kita melihat masyarakat yang begitu jauh dari pengetahuan tentang agama yang betul, akhirnya pesantren ini menjadi wadah bagi masyarakat agar mereka ketika nanti bisa ke pondok nanti bisa belajar, bisa ikut ngaji. Kita juga merangkul banyak orang ya, dari aparat ada, dari masyarakat ada, dari orang umum ada. Kita bebas sana bisa belajar Al-Quran bersama ustadz-ustadz maupun santri. Baik, ini menarik. Di saat sebagian para ustadz itu memilih daerah kota ya, karena lebih subur mungkin, sudah terbentuk masyarakatnya, jadi kalau sekali ngisi yang hadir ratusan bahkan ribuan. Ini para ustadz ini malah milih daerah terpencil ya, alasan tadi luar biasa biar masyarakat itu bisa belajar Islam ya, belajar Islam. Ini saya mau nanya kepada Ustaz Khosyiin mungkin, kan tidak semua santri itu punya kemampuan ekonomi, Ustaz. Sebenarnya mau nanya dulu, kalau masuk berapa, SPP berapa gitu? Kalau masuk awal 8 juta ke atas dikit, 8 juta 200-an. Iya. Kemudian untuk sehariahnya 800.000. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang minta keringanan. Bahkan ada yang cuma 100, cuma 300, 400. Masya Allah ya. Tergantung kemampuan. Yang terpenting ada komunikasi antara orang tua santri sama pihak pondok. Ada diskusi kemampuannya berapa, kita diskusi. Kalau memang itu mampu,
nanti ya, semampunya wali. Masya Allah. Jadi udah mirip panti asuhan Ustaz ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Masya Karena Allah. yang penting kita meminta anaknya mau belajar aja. Untuk hitungan rupiahnya, insya Allah ada lah. Iya, Masya Ada Allah, itu. diusahakan sama pondok. Selama ini alhamdulillah tercukupi. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah ya. Kita belum kebayang kalau seandainya sekolah itu per bulan cuma bayar 100. Sekarang makan aja berapa sehari, Ustaz? Saya kalau taruhlah makan itu 10 ya. Iya. 10 sekali makan, Ustaz. 3 kali makan berarti 30.000, Ustaz ya. Itu kan standar minimal banget tuh. Iya, 30.000. Berarti kan 30 kali 3 900.000. Itu untuk makan saja, belum biaya pendidikan, fasilitas pondok dan lain sebagainya. Saya jadi merasa kecil ini ya. Apalagi saya ini juga baru rintis pondok. Sudah berbicara SPP nih Ustaz. Saya tuh punya pondok IT namanya Al-Fatih. Dulu gratis. Sekarang kita minta untuk uang makan itu 500.000. Ternyata ada yang lebih daripada kita gitu nih ya. Kita pikir 500.000 itu standar minimal sekali ya. Ternyata bahkan hanya 100 maupun 200. Barakallahu fiik ya. Apa ini Ustaz yang menyemangati para pihak pondok untuk berani memberikan gratis kepada santri yang tidak mampu? Kita ini santri itu kan kita pengennya yang penting dia mau belajar. Kemudian kalau masalah finansial kita bisa carikan dari luar ataupun selama ini selama saya jadi pemegang keuangan, alhamdulillah dari dulu sampai sekarang cukup saja, walaupun ada yang cuma 100.000, 200, bahkan ada yang banyak tunggakannya juga sampai setahun. Tapi nggak sampai dikeluarkan kan? Enggak. Masya Allah. Menurut santri, menurut wali-wali santri, alhamdulillah di pondok kita Al-Fadilah itu termasuk paling longgar masalah kayak gitu. Betul. Jarang sekali wali santri yang kena SMS atau dikirimkan SMS tentang Sahriyah. Bahkan ada yang 1 tahun belum bayar. Cuma kita ingatkan aja, kalau belum punya ya udah, yang penting diskusi. Ada komunikasi antara wali dan saya pribadi sebagai penanggung jawabnya. Masya Allah. Masya Allah teman-teman sekalian. Padahal di tempat lain ya, di sekolah lain, adalah nggak usah nanya pondok, sekelas TK saja itu telat bayar bulanan, itu sudah terancam tidak bisa mengikuti tes ataupun kegiatan. Apalagi kalau SD. Saya punya pengalaman juga kalau SD itu bisa bisa dianggap tidak bisa mengikuti ya kalau seandainya sampai telat. Nggak usah tahun lah. 2 bulan 3 bulan itu bisa di DO Ustaz ya. Yeah. Ini oke, Ustaz Sahrizal Faizal. Ustaz Faizal. Ustaz Faizal. Apa sih harapan terbesar Ustaz kepada santri-santri? Ini Ustaz muda semua ya. Rata-rata di atas saya sedikit dan di bawah saya sedikit. Apa harapan Ustaz sampai Masya Allah mendedikasikan waktu, umur, dan mendedikasikan segalanya untuk pesantren? Harapan kami nanti mereka yang menjadi santri nanti ke depan mereka menjadi penghafal Quran, mampu menyebarkan tentang Al-Quran seluas-luasnya pada seluruh masyarakat dimanapun mereka berada. Masya Allah. Masya Allah teman-teman sekalian, tentu kita tidak bisa menggali lebih banyak lagi disebabkan waktu kita terbatas. Lagi pula suasana pantai mulai ramai. Ya, kita tidak berhak untuk menguasai tempat ini dan mengganggu yang lain. Tentunya kita tidak ingin mengganggu para wisatawan lain. Tapi mudah-mudahan ini sekilas terkait tentang pesantren. Saya jadi teringat begini Ustaz. Dulu ada salah seorang sahabat. Sahabat ini datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata begini, ya Rasulullah, saya sebenarnya ingin belajar sebagaimana orang lain. Tapi adik saya itu belajar mulazamah dengan Anda. Setelah kalau saya belajar, nanti siapa yang mencari makan untuk keluarga saya dan termasuk keluarga adik saya? Gimana ya Rasulullah solusinya? Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, udah kamu beramal, biaya adikmu, la'allaka turzakubi. Saya masih ingat betul hadisnya, la'allaka turzakubi. Mudah-mudahan engkau diberi rezeki karena membiayai adikmu belajar.
Ternyata salah satu pintu rezeki kita adalah memberikan jalan bagi orang untuk menuntut ilmu agama. Subhanallah, mungkin Ustaz Husain jadi pengusaha sukses sekarang. Ya. Itu salah satu sebabnya karena memberi fasilitas bagi orang-orang untuk menuntut ilmu agama. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan makin banyak orang-orang seperti beliau yang betul-betul ingin mencerdaskan generasi bangsa ini tanpa mengharapkan imbalan apapun insya Allah dalam rangka kecerdasan dan mencerdaskan masyarakat di sekitar. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu Wa Taala, demikian bincang-bincang ringan kita di kesempatan kali ini. Kalau Anda ingin tahu di mana letak pondoknya, kita akan perlihatkan setelah di belakang acara ini. Ya, nanti kita tampilkan slide-nya, alamatnya di mana. Demikian barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.